Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama puji syukur atas kehadirat nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa diberikan kesempatan untuk kembali bertemu yang dalam kesempatan ini masih secara daring untuk melanjutkan perkuliahan kita pada mata kuliah pengelolaan lingkungan pesisir. Jadi kita sudah masuk pada pertemuan ke-10 di mana ini sebagai rangkaian dari perkuliahan kita yang kita mulai dari dasar-dasar apa saja sistem-sistem yang ada di pesisir, yang kita mulai dari pantai sampai dengan mangrove dan lain sebagainya. Kemudian kita membahas mengenai bagaimana proses-proses yang ada di pesisir, di mana proses-proses tersebut yang nantinya membentuk kawasan pesisir itu sendiri. Oke, dan pada kesempatan ini kita sebenarnya melanjutkan pembahasan mengenai, selesai kita membahas mengenai apa saja proses-proses yang terkait dengan pembentukan kawasan pesisir, maka pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan mengenai pelindung pesisir atau pelindung pantai. Jadi di sini kita berbicara mulai dari struktur yang human made, atau dalam hal ini memang struktur yang direkayasa oleh manusia dalam hal mitigasi, dalam hal pelindungan kawasan pesisir, sampai nanti juga ada beberapa sistem pelindung yang memang dibuat secara alami. Ya, nanti akan saya bahas sedikit untuk lebih lengkapnya. Sebelum saya mulai, kita akan coba absensi dulu. Silakan bisa dihidupkan sambil saya panggil. Yang pertama Novia Putri Andika. Hadir, Pak. Fahrul Budiman. Pak. Ada Fahrul ya. Kemudian Pak Ade Satria Dharma. Siapa ya? Oke, Pak Ade. Resti Prima. Hadir, Pak. Oke, seperti biasa sebelum mulai, kira-kira dari pembahasan kita kemarin terakhir terkait dengan proses-proses pembentuk pesisir, masih ada yang ingin bertanya atau memberikan satu pernyataan enggak? Atau sudah oke dan kita bisa lanjut saja pembahasan pada hari ini? Bagaimana? Masih ada yang bingung kah? Sudah cukup berarti ya? Oke, kita lanjutkan. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, nanti kita akan membahas terkait dengan apa yang saya minta untuk kalian coba cari. Ya memang saya tidak bisa memaksakan kalian bisa dapat sebelum pertemuan hari ini, tapi setidaknya itu memberikan gambaran terlebih dahulu apa yang nanti yang akan kita bahas selama kurang lebihnya sampai dengan pukul 12 nantilah untuk dua kali pertemuan. Di awal ini izinkan saya nanti memberikan sedikit pengantar terlebih dahulu terkait dengan apa yang nantinya akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi kemarin saya sudah bagi untuk masing-masing orang setidaknya ada satu bahasan atau topik kajian yang berbeda-beda, karena target saya minimal dari kalian bisa memahami salah satu sajalah dari beberapa bangunan pelindung pantai ini, mulai dari groin sampai dengan ke sis nantinya. Oke, kita mulai dari pendahuluan terlebih dahulu.
Jadi terkait dengan struktur pelindung pesisir sendiri, ini merupakan salah satu bentuk rekayasa pesisir. Biasanya rekayasa tersebut, rekayasa yang dilakukan pada suatu kawasan pesisir, kita lakukan untuk mengatasi beberapa situasi-situasi tertentu, yang tentunya nanti akan memiliki fungsi-fungsi yang berbeda pula nantinya. Kemudian rentang hidup secara teknisnya, atau berapa lama sih daya tahannya, berapa lama bisa bertahan struktur pelindung tadi, itu akan sangat beragam. Jadi tergantung dari seberapa besar modal yang disediakan atau yang tersedia, sampai dengan biaya pemeliharaannya. Ini akan sangat menentukan nanti berapa lama nanti pembangunannya. Maksudnya berapa lama nanti penggunaan dari si struktur pelindung pesisirnya. Kemudian pada perkembangannya sendiri terkait dengan struktur pelindung pesisir, jadi desain-desain yang ada itu menekankan pada upaya untuk mempertahankan pantai yang baik. Dalam hal ini mempertahankan garis pantai. Jadi mungkin ini jadi salah satu masalah yang umum di wilayah pesisir, yaitu terjadinya abrasi ataupun pengikisan garis pantai, di mana di beberapa lokasi ini atau di beberapa wilayah pesisir, garis pantai itu menjadi salah satu wilayah yang penting, apakah itu untuk wisata, apakah itu untuk satu bangunan, yang lain sebagainya. Jadi sehingga biasanya memang struktur pelindung pesisir ini diutamakan untuk perlindungan garis pantai, jadi sebagai suatu sarana perlindungan utamanya. Kemudian dalam penyusunan atau dalam pembuatan desain pemilihan jenis struktur pelindung pesisirnya, nantinya akan dibutuhkan pemahaman yang baik tentang bagaimana lingkungan pesisir di lokasi tersebut. Ini menjadi satu hal yang penting untuk bisa menilai bagaimana kemampuan beberapa pilihan-pilihan penahan pantai. Sehingga nantinya dari beberapa pilihan terkait dengan jenis-jenis penahan ataupun pelindung pesisir di sini, mana yang nantinya memang paling sesuai dengan kondisi lingkungan pesisir. Yang tentunya nanti dikondisikan juga dengan biayanya, biaya yang tersedia atau yang disediakan nantinya. Kemudian ada satu hal penting lagi terkait dengan pembangunan struktur pelindung pesisir adalah pengetahuan mengenai struktur geologi yang mendasari zonasi-zonasi wilayah pesisirnya. Mulai dari zona yang di pantai sampai ke wilayah yang menuju ke lautnya. Karena ini akan sangat mempengaruhi struktur apa yang sesuai dengan lapisan dasarnya dari masing-masing zona dekat pantainya. Oke, kemudian di sini kita bisa melihat beberapa jenis umum dari pelindung pantai. Dan ini beberapa yang memang sudah cukup banyak penggunaannya. Jadi di gambar yang pertama ini, artificial headland di sini menggambarkan di mana garis pantai awalnya di sini, kemudian dia jadi di mana dengan adanya pembuatan ini akan terjadi pembentukan pantai yang baru. Sedangkan yang kedua, untuk yang groin sendiri, jadi groin di sini dibuat tegak lurus dengan garis pantainya. Sehingga kalau ini fungsinya adalah untuk nanti bisa mempertahankan si garis pantainya. Sedangkan ini untuk yang offshore breakwater. Offshore breakwater ini dia tidak menempel langsung ke garis pantai
awalnya ya. Nah, tapi dia berada sedikit menjorok dan nantinya dari situ akan terbentuk pantai yang lebih mengarah ke laut lagi. Kemudian kalau diamati lebih dekat lagi di masing-masing struktur pelindungnya tadi, maka nanti akan ada beberapa karakteristik juga. Karakteristik yang berbeda-beda yang nantinya umumnya memang berupa batuan-batuan atau struktur-struktur yang memang dibangun secara khusus untuk mengisi dari si struktur pelindung pantai ini. Kemudian kita lihat dulu contoh yang lain. Mulai ada yang masuk lagi lambat ini. Sebentar. Oke, kemudian yang nomor 4 di sini ada beach nourishment. Jadi nourishment di sini kita penambahan dari si sedimennya sebenarnya. Jadi ada penambahan sedimen-sedimen sehingga nanti akan ada pergerakan dari existing dari shoreline-nya sehingga di sini sampai menuju ke depan, menuju lebih ke arah ke laut. Kemudian di sini ada penggunaan step seawall. Ini menggunakan semacam struktur semacam tangga ya, mungkin seperti di sini. Ini rutin nourishment dengan ada penambahan sedimen atau penambahan pasir saja. Sedangkan untuk yang step seawall ya membuat struktur semacam tangga yang biasanya dibuat promenade-nya. Jadi di sini untuk mengembalikan energi dari gelombangnya untuk kembali ke laut. Sehingga pantai yang berada di belakangnya dia bisa terlindungi. Kemudian ini riprap seawall. Jadi ada berjenjang seperti tangga juga sebenarnya dan nanti ada istilahnya berm di sini. Jadi ketika ada gelombang nantinya dia terpecah dan kemudian ada filternya yang semakin memperkecil energi dari gelombangnya yang bisa menyebabkan abrasi. Oke, kemudian ini beberapa pedoman terkait dengan beberapa struktur tadi yang mungkin nanti akan dibahas secara lebih spesifik ya saya harapkan dari masing-masing mahasiswa nantinya. Jadi yang pertama ada groin. Jadi groin di sini memiliki karakteristik yang beragam juga nantinya. Jadi beragam mulai dari bagaimana situasinya, bagaimana keuntungannya, hingga kekurangannya seperti apa. Situasi di sini maksudnya adalah bagaimana kondisinya. Jadi di mana groin ini bisa untuk berbagai pasang surut dengan pasirnya itu hanya yang mikrotidal, hygrosdrift, tapi dalam kondisi yang low net. Sampai dengan struktur tipe gundukan besar yang ini cocok untuk energi gelombang yang tinggi. Ini beberapa keuntungan dan kelebihannya. Keuntungan dari groin memungkinkan tingkat perlindungan yang bervariasi di sepanjang depan bagian shoreline-nya. Kekurangannya dapat menginduksi arus lokal. Jadi sehingga jika tidak dihitung dan tidak didesain dengan baik, justru bisa meningkatkan erosi nanti, terutama di pantai berpasir. Kemudian struktur vertikal yang dibuat itu, karena groin kan menggunakan struktur vertikal ya, dia berpotensi tidak stabil dengan perbedaan profil pantai struktur silang yang besar. Kemudian dia membutuhkan isi ulang untuk menghindari masalah downdrift. Jadi nanti kurang lebih sama untuk yang jenis-jenis lain, untuk yang di tes breakwater. Kemudian ada lagi untuk jenis shore connected breakwater, ada seawall, ada sills, ataupun nanti sistem drainase pantai, dan lain sebagainya. Jadi akan saya skip saja, nanti akan kita bahas pada saat presentasi saja. Kemudian struktur pelindung pantai terbaik itu memang harusnya memang yang terbentuk secara alami. Tadi sebagian yang kita bahas dari beberapa struktur pelindung pantai tadi
itu memiliki ada permasalahan-permasalahan yang mungkin bisa muncul. Sehingga memang dalam perkembangannya mulai dikembangkan bagaimana cara pengembalian kondisi dari suatu pantai secara alami. Jadi bagaimana caranya pelindung pantai itu terbentuk secara alami saja. Sehingga pada dasarnya sistem atau struktur pantai alami di sini kita berupaya meniru bagaimana sistem alam sedekat mungkin. Atau berusaha menciptakan suatu kondisi yang nantinya bisa mendorong pemulihan secara alami. Tapi memang untuk bisa membuat struktur ini akan dibutuhkan pemahaman yang lebih atau pemahaman yang lebih dalam terkait dengan desain tadi kebutuhannya, dan nanti lingkupnya akan sangat besar bisa jadi nantinya. Karena akan ada beberapa aspek yang mempengaruhi bagaimana proses pembentukan pesisir yang sedang berlangsung. Nah, setidaknya akan ada tiga struktur pantai alami yang bisa diaplikasikan. Tadi beberapa sudah dibahas, ada satu yang sudah dibahas yaitu beach nourishment, jadi penambahan sedimentasi dari satu pantai. Kemudian mengenai manajemen bukit pasir atau gumuk, dan pengelolaan dataran pasang surut dan rawa-rawa. Kita bahas dari yang beach nourishment terlebih dahulu. Jadi beach nourishment ataupun nanti istilahnya beach feeding, pada dasarnya kita mengisi ulang pantai, sederhananya itu. Nantinya secara umum akan ada persyaratan untuk pemeliharaan yang berkelanjutan. Karena kita di sini kan menempatkan materi tambahan secara berkala setelah kegiatannya dimulai. Nantinya akan ada sejumlah pilihan yang terkait dengan masing-masing aspek ini, tetapi tingkat nutrisi dan posisi penempatan secara khusus akan menghadirkan sejumlah alternatif yang memungkinkan. Kemudian aspek pengelolaan pantai yang melibatkan material-material pantai sebagai sarana pelindungan pantai. Yang pertama ada sunby passing ataupun daur ulang pantai. Pada daur ulang pasir, dia akan melibatkan pemindahan material dari area akresi downdrift kembali ke titik updriftnya untuk bertindak sebagai sumber. Kemudian untuk manajemen bukit pasir sendiri adalah akumulasi pasir yang ditiup dari tepian pantai ke belakang dari satu garis pantai, biasanya dibawa oleh angin. Bukit pasir ini atau gumuk ini merupakan sumber daya yang sangat berharga dalam penyediaan reservoir material backshore untuk bisa memberi makan dari si pantai tadi selama periode kondisi gelombang ekstrim. Jadi itulah kenapa sebenarnya di wilayah pesisir itu kalau memungkinkan memang wilayah gumuk itu harus dipertahankan. Karena dengan dia dipertahankan keberadaannya itu bisa mempertahankan juga kondisi dari satu garis pantai. Kemudian yang berikutnya pembentukan bukit pasir akan tergantung pada dua faktor utama. Yang pertama adalah pasokan sedimen berukuran pasir yang melimpah dan angin darat yang kuat. Jadi menggumuk itu biasanya di wilayah pantai yang memiliki angin darat yang kuat. Jadi biasanya langsung menghadap ke samudra dia. Kemudian erosi laut yang terjadi pada satu wilayah bukit pasir akan lebih kompleks dibandingkan dengan erosi pada wilayah tebing. Jadi tingkatnya itu akan sangat tinggi dan cepat karena terdiri dari pasir-pasir yang tidak terkonsolidasi. Jadi pada bukit pasir itu memang karena dia itu berasal dari pasir-pasir yang tertiup oleh angin, jadi pasir-pasirnya itu tidak dalam kondisi yang padat lah secara sederhananya. Jadi inilah yang menyebabkan
wilayah gumuk pasir itu ketika justru banyak dijadikan sebagai akses jalan, maka dia tidak akan bertahan lama. Apalagi kita sambil menggunakan jeep, menggunakan sepeda motor, banyak orang lalu lalang ke sana kemari di wilayah Bukit Pasir, itu menyebabkan tidak bisa bertahannya si gumuk pasir ini atau bukit pasir di sini. Karena dia tidak terkonsolidasi ini. Mungkin ada beberapa vegetasi yang bisa mempertahankan, itu masih bisa menyebabkan tertahannya si gumuk atau bukit pasir tadi. Kemudian bukit pasir sendiri nantinya akan memiliki dua fungsi yang terkait dengan pertahanan. Jadi tadi yang pertama menyediakan simpanan sedimen sementara untuk memungkinkan penyesuaian jangka pendek pantai selama terjadinya badai. Yang kedua memberikan penghalang pelindung ke pedalaman. Jadi menghalangi ketika ada badai, maka dia akan tertahan terlebih dahulu atau terpecah karena adanya bukit-bukit pasir. Sehingga wilayah-wilayah pemukiman yang berada di belakangnya akan lebih terlindung karena adanya. Jadi kurang lebih akan sama dengan adanya vegetasi, apakah itu dalam bentuk mangrove dan tanaman-tanaman vegetasi pantai lainnya. Kemudian seperti yang tadi saya sampaikan, keberadaan vegetasi di Bukit Pasir ini menjadi salah satu fitur penting yang wajib ada sebenarnya untuk bisa menjaga stabilitas sistem Bukit Pasir. Jadi dengan adanya vegetasi, terbentuknya suatu sistem perakaran dari tumbuhan-tumbuhan tadi sehingga dia bisa lebih menahan si pasir tadi atau sedimen tadi. Kemudian yang berikutnya mengenai dataran pasang surut dan rawa-rawa, dia terbentuk oleh akumulasi sedimen halus. Jadi kalau tadi di gumuk pasir atau bukit pasir itu memang sedimen-sedimen yang dalam bentuk pasir dia, sehingga dia memang secara umum dia tidak terkonsolidasi. Sedangkan pada dataran pasang surut dan rawa-rawa dia campurannya yang terutama dari sedimen-sedimen halus, pasir, lanau, lempung yang berada di garis pantai. Dataran pasang surut itu dicirikan oleh adanya dataran pasir ataupun dataran lumpur ataupun rawa asin, yang mana dia biasanya ada vegetasi, ada tumbuhan-tumbuhan yang hidup di atasnya. Pada rawa asin sendiri, rawa asin dia salah satu karakteristik utamanya adalah suatu wilayah pasang surut yang terlindungi. Jadi dia tidak terpapar langsung oleh laut, tapi ada struktur lagi yang menutup rawa asin tadi, yang mana dia nanti dihubungkan hanya dengan adanya muara. Jadi muara yang nantinya langsung mengarah ke laut. Kemudian pada rawa asin ini dia bergantung pada keberadaan dataran lumpur. Sehingga keberadaan dataran lumpur ini bisa mereduksi energi pasang surut dan gelombang secara memadai. Dan nantinya secara umum nantinya pada suatu kawasan pesisir, gabungan dari lahan rawa ataupun lumpur itu merupakan satu unit efisien yang tidak bisa dipisahkan dalam pengelolaan pesisir. Kemudian beberapa peranan dari rawa asin sendiri. Muncul dia. Atau dia terpotong. Oke, terakhir.
Terkait dengan peranan rawa asin sendiri, jadi beberapa peranan utamanya. Jadi yang pertama adalah sebagai pertahanan dari kejadian banjir. Banjir ini apakah yang disebabkan oleh gelombang ataupun nanti oleh arus. Kemudian peranan yang kedua adalah sebagai wilayah yang produktif. Jadi di mana di dalamnya akan berkumpul mulai dari ikan sampai dengan satwa-satwa liar lainnya. Kemudian dia berfungsi sebagai perlindungan sumber daya lain di pedalaman dan memiliki fungsi rekreasi juga. Karena nanti terkait dengan aksesnya karena adanya daratan dan kita bisa membuat satu struktur jembatan kayu juga. Dan memang dari sisi biodiversitasnya akan lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah pantai. Jadi biasanya untuk pengamatan satwa tertentu itu bisa dimanfaatkan di sana. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kira-kira ada yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan? Saya persilahkan. Bagaimana? Ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan terkait yang saya sampaikan tadi? Kalau sudah tidak ada, mungkin saya sudahi saja terkait dengan materinya. Selanjutnya kita akan lanjutkan untuk presentasi. Siapa yang kira-kira bersedia untuk maju pertama? Lailatul Rahmi, David Rizalardo. Siapa ini yang sudah masuk? Ade Satria, ada? Ada yang bersedia untuk presentasi pertama? Ya, Pak. Baru, Pak. Siapa yang mau mulai setelah ini? Baru, Pak. Baru, Pak. Oh, Fahrul. Entah terputus atau gimana tadi. Oke, kalau begitu setelah ini, setelah saya tutup Zoom-nya, silakan bergabung lagi menggunakan tautan yang sama. Saya tutup dulu untuk penjelasan ini. Saya mohon maaf kalau ada banyak salah dan kurang. Kita tutup dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.